Di balik senyum manis dan tawa yang kerap dibagikan Ayu Ting Ting belakangan ini, ada teka-teki besar mengenai masa depan asmaranya bersama Kevin Gusnadi. Langkah sang biduan yang kini kembali membuka hati, memicu rasa penasaran tentang akhir dari cerita cinta mereka kali ini. Mencoba membaca tanda tengah tak kasat mata, ahli tarot Denny Darko hadir dengan ramalan-ramalan terbarunya. Dari urusan restu anak hingga urusan intervensi orang tua, Denny melihat ada banyak faktor penentu yang akan menguji keseriusan cinta mereka berdua. Lantas, seperti apa ramalan jalannya takdir asmara mereka? Mari kita simak 5 prediksi mendalam dari Denny Darko terkait hubungan Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi selengkapnya. Kedekatan yang intens antara Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi memang selalu menarik untuk dikulik. Di tengah riuhnya dukungan netizen yang mendoakan agar keduanya segera bersatu, sebuah fakta baru mengenai hubungan mereka akhirnya terungkap lewat kacamata spiritual. Ahli tarot Denny Darko membaca bahwa tidak ada kata terburu-buru dalam kamus asmara Ayu dan Kevin saat ini. Keduanya diprediksi masih menikmati fase awal, sebuah masa penjajakan untuk saling menyelami kepribadian masing-masing sebelum melangkah ke ikatan yang lebih resmi. Mari kita simak cerita selengkapnya di balik ramalan Denny Darko mengenai masa penjajakan Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi. Kalau dikatakan ini saya artikan nanti ya, kalau dikatakan kapan, sepertinya mereka ini dijodohkan. Tapi kenalnya itu nggak dalam waktu dekat beberapa ini. Jadi kayak mereka akhirnya melakukan keputusan untuk ketahuan kan kegiatan nonton bareng, terus jemput keponakan yang kemarin itu ya. Ini satu hal yang merupakan satu kesinambungan dari satu hubungan yang tadinya cuman temennya temen, terus kemudian menjadi saling kenal dan akhirnya lebih akrab lagi. Tapi kalau saya katakan, apakah ini adalah hubungan yang termasuk sudah pacaran? Saya bilang belum. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengar kan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Onsu. Mereka ini masih dalam penjajakan. Ruben Onsu mengatakan kalau Ayu Ting Ting ini sudah serius benar, dia pasti akan ngomong sama Ruben. Walaupun saya kurang setuju dengan hal itu karena orang yang beberapa kali gagal, kadang-kadang mereka ini bukan saat mereka itu pas sudah jadi baru ngomong, tapi mereka itu bahkan takut, bahkan setelah jadi pun mereka ini takut ngomong. Tapi untuk yang ini saya setuju, dan saya rasakan bahwa mereka ini masih saling penjajakan, yang artinya bisa saja banyak hal yang dipertimbangkan dan ada keberatan-keberatan terhadap beberapa hal. Setiap kedekatan yang diawali dengan niat baik, perlahan akan menemukan jalannya sendiri. Harapan baru inilah yang kini tengah membayangi kedekatan pedangdut Ayu Ting Ting dengan sosok Kevin Gusnadi, sebagaimana yang dibaca oleh ahli tarot Denny Darko. Di balik fase pengenalan yang tengah mereka lalui secara perlahan, Denny Darko melihat ada komitmen tak kasat mata yang mulai tumbuh. Baik Ayu maupun Kevin diprediksi memiliki ketulusan dan keinginan bersama untuk membangun sebuah hubungan yang serius dan terarah. Sebuah sinyal positif yang tentu membawa angin segar bagi perjalanan cinta sang biduan. Mari kita simak penuturan lengkap Denny Darko mengenai keseriusan hati Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi. Ingin bersama, ingin berusaha untuk menemukan satu hal yang bisa di matchingkan. Dan so far so good, baik-baik saja. Tapi kembali lagi di sini, orang tua ini harus sangat bijaksana untuk kalau bisa minggir dulu, lebih jauh dari frame bahkan mungkin, agar mereka ini itu memiliki kans lebih besar untuk bisa bareng. Jadi ini adalah satu keharusan agar hubungan ini bisa langgeng dan menuju ke pernikahan. Karena jika ternyata orang tua ini masih akan ada orbiting di sekitarnya ini tadi, ini akan membuat kemungkinannya ini jauh akan mengecil. Kalau saya kira sih cocok ya, itu tadi. Tapi apa yang dihadapi, itu nggak cuma butuh kecocokan.
Kalau cocok itu untuk anak kelas 2 SMA yang pacaran ya, itu cocok gitu loh. Tapi kalau dua orang dengan profesi yang berbeda, dua-duanya dikenal oleh publik dan juga pasti ada banyak harapan dan juga harapan terdekat dari orang tua, harapan lainnya dari fans dan juga para konstituennya ini tadi. Ini hal yang juga harus diperhitungkan. Tentu saja untuk Kevin kalau sampai dia bisa menikahi Ayu Ting Ting di pemilu yang berikutnya ini akan memudahkan untuk popularitasnya. Tapi untuk Ayu pun ya ini satu hal yang harus difikirkan dengan baik-baik, jangan sampai nanti ya seperti dulu kan, yang paling menyakitkan kan yang sama apa ya, waktu COVID ya, bukan waktu COVID itu udah sampai ketemu mau nikah, udah tanggal pernikahan, Ayu sampai membuat sebuah video sangat mematahkan hati, sangat-sangat membuat bahkan untuk orang-orang yang mungkin nggak memiliki kedekatan dengan Ayu, maksudnya orang lain ya ini, lihat video itu pasti akan patah hati. Sebuah hubungan asmara seringkali diuji, bukan hanya oleh kecocokan dua karakter, melainkan juga oleh faktor lingkungan sekitar. Hal inilah yang kini dibaca oleh ahli tarot Denny Darko terkait masa depan kedekatan antara Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi. Di tengah sinyal positif yang mulai terbangun, Denny Darko melihat ada sebuah garis tipis yang bisa menjadi penentu keberhasilan cinta mereka. Ia menegaskan bahwa hubungan Ayu dan Kevin bisa bertransformasi menjadi ikatan yang serius, asalkan ruang privasi mereka terbebas dari banyaknya campur tangan orang tua. Sebuah prediksi mendalam yang mengundang tanya, seberapa besar pengaruh luar akan membayani takdir cinta mereka. Mari kita simak penuturan lengkap dari Denny Darko. Sebenarnya ini sangat potensial. Kita melihat, walaupun ini bertentangan dengan apa yang kemarin saya ramalkan, karena saya melihat seseorang ini yang akan menjadi jodoh Ayu Ting Ting ini usianya akan lebih dewasa, ini 2 tahun lebih muda. Dan seorang pengusaha, kita tahu ini politikus, walaupun politik pasti berusaha juga ya. Sayangnya, masih ada kehadiran 2 orang tua dari kedua belah pihak yang membuat persentase kans mereka bersatu ini mengecil. Bukan artinya kedua-duanya secara belak-belakan mengatakan tidak setuju, enggak, saya nggak bilang seperti itu. Walaupun di dalam hati mungkin ada hal itu ya. Nah, tapi intensitas ikut campurnya ini loh yang harus dikurangi jika ternyata apa yang diharapkan untuk terjadi ini diharapkan terjadi. Jadi agar mereka ini beneran bareng itu kayaknya memang harus dalam kondisi yang dimana si Kevinnya ini harus tinggal sendirian. Ayunya pun ini tinggal sendirian seperti itu. Maka saya ingin katakan bahwa arti kartu kematian ini bukanlah hubungan mereka, tapi ada sesuatu yang harus dihentikan. Arti kartu death ini bukan tentang mati atau berakhir dan tidak ada kesempatan sama sekali. Ini adalah sebuah awal yang baru yang harus segera dimulai dan mengakhiri kebiasaan lama. Kebiasaan apa? Orang tua ikut ada di situ. Apakah orang tuanya cawe-cawenya secara buruk? Enggak. Tapi bahkan cawe-cawe baik sekalipun, itu kalau untuk orang yang usianya udah nggak muda lagi gitu loh. Ayu Ting Ting ini kalau 92 ya berarti sekarang usianya 34 tahun. Ini kan ya udah nggak muda lagi gitu loh. Bahkan mungkin nanti menyentuh ke angka kepala 4 harusnya ya udah siap jadi nenek-nenek juga. Apalagi anaknya sekarang kan tumbuh dewasa. Nah, ini hal yang harus benar-benar mungkin niatnya baik. Tapi jika tidak dikontrol dengan baik, akan jadi sesuatu yang malah akan berakhir dengan keburukan. Bagi seorang ibu tunggal seperti Ayu Ting Ting, kebahagiaan anak adalah di atas segalanya. Prinsip hidup ini pula yang dibaca dengan sangat jelas oleh ahli tarot Denny Darko ketika menerawang kedekatan sang biduan dengan Kevin Gusnadi. Di balik indahnya masa penjajakan yang sedang mereka lalui, Denny Darko melihat ada sebuah restu tertinggi yang harus dikantongi oleh Kevin, yakni hati kecil Bilqis Kumairah Razak. Denny menegaskan, masa depan asmara pasangan ini sepenuhnya menjadi keputusan Bilqis. Kenyamanan sang putri akan menjadi kompas utama kemana hubungan Ayu dan Kevin akan berlabuh. Mari kita simak keharuan di balik prediksi Denny Darko mengenai peran besar Bilqis dalam takdir cinta ibundanya.
Saya kira akan diresmikannya ini dalam kondisi pertunangan atau pernikahan. Nggak ada pacaran atau sebagainya. Terutama saat ya mereka berdua ini menjaga perasaan si Bilqis ini tadi. Maka hakim yang sesungguhnya ini adalah Bilqis Humaira Rozak ya, yang akan menentukan siapa yang akan cocok sebagai suami dari ibunya. Karena saat ini yang Ayu lihat, ini lebih kepada orang yang akan bisa menjadi ayah sambung dari Bilqis ini tadi, yang memang pasti akan sangat mendambakan sosok ayah, karena ya ayah yang dia lihat adalah sang kakek ini tadi saja selama ini. Kesuksesan yang diraih Ayu Ting Ting di industri hiburan tentu tidak didapatkan secara instan. Dedikasi tinggi terhadap pekerjaan inilah yang kemudian membentuk prinsip kuat dalam diri sang biduan saat harus memilih calon pendamping hidup. Pandangan ini selaras dengan hasil penerawangan ahli tarot Denny Darko. Denny membaca bahwa dalam kamus asmara Ayu Ting Ting, cinta saja tidak cukup jika harus mengorbankan karir yang telah dibangunnya bertahun-tahun. Ayu diprediksi hanya akan menerima pria yang bersedia berjalan beriringan tanpa berniat membatasi ruang geraknya sebagai seorang figur publik. Mari kita simak penuturan mendalam Denny Darko mengenai kriteria tegas calon pasangan Ayu Ting Ting. Kalau dibilang tipe, Ayu ini sepertinya mengurangi tipenya jadi diperbesar gitu loh. Jadi udahlah, nggak tipe juga nggak apa-apa, yang penting bisa nyaman. Dan yang paling penting di sini adalah Bilqis ini mau menerima dan dekat dengan si calon bapak sambungnya ini tadi. Tapi jika itu tidak terjadi, maka Ayu langsung akan menutup kesempatan. Maka kita akan tahu bahwa Bilqis ini sepertinya memiliki kenyamanan. Tapi ada hal yang lainnya juga. Kadang-kadang sebagai seorang laki-laki kita ingin providing, menginginkan si wanita ini udah jangan berkarir, fokus kepada anak, dan ya harapannya akan bisa membangun rumah tangga mereka lebih jauh lagi ke depan, terutama kalau laki-lakinya ini sibuk. Kita tahu bahwa menjadi politikus itu nggak seperti seorang pilot yang jam terbangnya akan jam tertentu, terus kalau nggak terbang mereka bisa beristirahat. Politikus ini adalah seperti seorang dokter, 24 jam, dan mereka ini harus selalu standby. Jadi apakah ini juga akan menjadi sebuah kendala? Karena Ayu Ting Ting pasti tidak ingin ada seorang pria yang meminta dia untuk berhenti berkarya. Apakah duitnya Ayu kurang? Enggak, tapi Ayu ini pengen berkarya hingga bahkan tutup usia. Dan ini sesuatu yang juga sudah direstui oleh kedua orang tuanya. Nah harapannya si Kevin ini nggak seperti itu. Karena jika Kevin atau ada pengaruh dari orang tua meminta seperti itu, ya kita tahu kan biasanya artis kalau jadi istri pejabat atau seorang istri politikus yang terus kemudian anggota DPRD ya, kalau nggak salah ya, Jakarta ya, kelahiran Sumatera Barat ini, kalau seandainya memang sudah nikah, biasanya kan dia ini jadi ibu rumah tangga, atau kalau nggak ya menjalin sosialisasi dengan ibu-ibu pejabat yang lainnya. Apakah Ayu akan bisa melakukan ini? Saya pikir tidak. Tapi kalau ternyata Kevin ini bisa memberikan sebuah eksepsi atau satu keringanan, ini akan jadi satu hubungan yang akan bisa melaju ke depan. One, two, three, four, five.